Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 111222105. Nah, dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM, saya akan membahas terkait modul yang berjudul Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Peran Pemerintah dan Konsep Human Capital dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada peran pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia layanan pelatihan bagi masyarakat. Melalui pusat-pusat pelatihan seperti Balai Latihan Kerja atau BLK, BPSDM, dan berbagai lembaga diklat lainnya, pemerintah menyediakan program peningkatan kompetensi agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri saat ini. Nah, fokusnya itu adalah meningkatkan keterampilan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendukung daya saing tenaga kerja nasional. Nah, yang kedua itu ada konsep human capital. Mata kuliah ini juga menekankan bahwa SDM bukan hanya tenaga kerja, tetapi aset berharga atau human capital yang menentukan keberhasilan organisasi maupun negara. Dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi kompetensi, nilai SDM sebagai modal manusia akan meningkat dan memberikan dampak positif bagi produktivitas serta perkembangan ekonomi. Nah, peran pemerintah dalam pengembangan SDM, pemerintah punya tanggung jawab buat meningkatin kualitas SDM di Indonesia dan itu bukan cuma teori doang. Buktinya, pemerintah mengelola berbagai lembaga seperti BPSDM dan BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, BPSDM ini dikelola langsung sama pemerintah dan fokusnya di pengembangan kemampuan serta kompetensi masyarakat. Nah, BLK ini juga lembaga pelatihan resmi milik pemerintah yang tujuannya ngasih pelatihan kerja buat masyarakat umum sesuai skill yang lagi dibutuhin nih di dunia kerja. Nah, negara ini menyediakan tempat dan fasilitas belajar supaya masyarakat bisa meningkatkan keterampilannya, entah itu dari skill teknis atau sertifikasi dan pelatihan kerja lainnya. Semua ini juga punya dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang pada dasarnya bilang kalau pemerintah wajib memastikan rakyat punya kesempatan buat ningkatin kualitas diri melalui pelatihan. Jadi, pemerintah nyiapin tempat kerja, tempat belajar, tempat pelatihan, dan fasilitas supaya masyarakat bisa upgrade skill dan siap bersaing di dunia kerja. Di sini juga ada BLK dan jenis pelatihannya. BLK itu ibarat tempat kursus resmi milik pemerintah yang nyediain banyak banget nih jenis pelatihan. Ada BLK yang fokus ke perikanan, ke pertanian, perkebunan, industri, dan masih banyak lagi. Setiap daerah biasanya punya jenis pelatihan yang berbeda-beda karena disesuaikan sama kebutuhan kerja di daerah tersebut. Nah, tujuannya itu biar masyarakat punya keterampilan yang benar-benar dipakai di dunia kerja, bukan cuma teori aja. Nah, jadi BLK ini semacam pusat belajar skill teknis yang langsung bisa dipraktikkan. Setelah ikut pelatihan, peserta biasanya jadi lebih siap kerja, lebih percaya diri, dan punya bekal skill yang dicari perusahaan atau industri setempat. Nah, perubahan SDM dengan human capital. Dulu cara perusahaan ngelola SDM masih sangat sederhana. Yang penting karyawan datang tepat waktu, kerja dari jam 8 sampai jam 5, ngerjain tugas rutin dan pulang. Penilaian juga cuma sebatas dia rajin hadir atau enggak, dan tugas tanda selesai atau belum. Nah, jadi fokusnya lebih ke kehadiran dan rutinitas harian, bukan kemampuan orangnya. Nah, sekarang konsepnya itu sudah berubah jauh. Nah, perubahannya itu yaitu kayak perusahaan mulai pakai cara pandang baru yang disebut human capital. Nah, di sini karyawan itu dianggap sebagai aset berharga, bukan sekedar orang yang datang kerja tiap hari. Perusahaan mulai melihat nih karyawan dari sisi skillnya, potensi yang bisa dikembangkan, kreativitas, sampai kontribusi yang bisa dibawa buat perusahaan. Karena itu, tugas dan tanggung jawab karyawan pun bisa berkembang seiring kemampuan mereka, bukan cuma kerja sesuai rutinitas, tapi diberi kesempatan buat belajar, berkembang, dan naik level. Nah, jadi mindset pengelolaan sumber daya manusia sekarang lebih maju. Fokusnya bukan lagi absensi, tapi bagaimana perusahaan bisa membantu karyawan berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar. Nah, di sini ada mindset human capital yang dibutuhkan di era
human capital, karyawan gak cuman ngerjain rutinitas kayak A, B, C aja. Kita harus punya mindset terbuka, siap menerima tugas baru seperti kayak dari DEF-nya. Walaupun awalnya kelihatan menantang, justru dari tugas-tugas baru itu kemampuan kita makin berkembang. Kalau kita punya skill lebih, jangan ditahan sendiri, tunjukkan kalau kita mampu. Soalnya di dunia kerja sekarang, orang yang terlihat kompeten dan mau belajar itu jauh lebih gampang direkomendasikan buat posisi lebih tinggi. Nah, intinya mungkin makin banyak kemampuan yang kita tunjukkan, makin besar peluang kita buat naik level. Perusahaan suka banget nih sama orang yang mau belajar dan siap bantu ketika dibutuhkan. Nah, di sini juga kita ada mentalitas kerja why versus why not. Nah, mental why itu contoh respon yang kurang baik. Misalkan ketika diberi tugas baru, kita langsung bilang kayak kenapa harus saya, kenapa bukan dia aja gitu kan. Nah, sikap seperti itu kelihatan banget kalau kita nggak mau berkembang dan malah bikin atasan pusing, apalagi kalau situasinya lagi mendadak. Nah, yang benar adalah punya mental why not. Untuk mental why not ini, jadi ketika dikasih tugas, responnya itu kayak mending kenapa enggak Pak, Bu? Nah, saya siap gitu. Jadi kenapa nggak saya kerjain aja gitu. Nah, sikap seperti ini nunjukin kalau kita siap belajar, mau ambil tantangan dan punya niat maju. Dari mental why not, inilah peluang biasanya datang mulai dari kepercayaan, tanggung jawab lebih besar, sampai kesempatan promosi. Nah, intinya ubah mindset jadi lebih positif. Setiap tantangan itu sebenarnya jalan baru buat kita naik level. Nah, di sini juga ada cara meningkatkan SDM. Untuk bisa berkembang jadi human capital yang bernilai tinggi, kita perlu terus meningkatkan kemampuan. Caranya banyak. Kita bisa ikut pelatihan di BPSDM, BLK, atau ikut training swasta yang sesuai dengan bidang kita. Semakin sering kita pelatihan, semakin banyak skill yang kita punya, dan otomatis kepercayaan diri juga ikut naik. Nah, selain itu penting banget buat punya kemampuan komunikasi asertif. Nah, artinya itu eh, kita bisa ngomong jujur nih, jelas, dan tetap sopan tanpa menyerang atau takut sama orang lain. Komunikasi yang lebih baik bikin kerjaan lebih enak dan hubungan kerja juga lebih sehat. Nah, jadi kesimpulan dari modul yang saya jelaskan ini yaitu kalau kita mau maju, mulai dari mindset berani belajar hal baru, mau ambil tantangan dan terus mengembangkan diri nih dengan cara kita bisa jadi SDM yang benar-benar dihargai dan dibutuhkan di dunia kerja. Baik, cukup seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.